Tuh iye, surah barah antara kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kadis? Baik. Bang Hadriansah atau sering disebut Bang Adau kan? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Kepala Dinas dan Pak Sekretaris Disperindak beberapa hari ini viral dalam artian pengawasan yang sering dilakukan oleh Disperindak sendiri Pak terkait gas LPG. Dan yang kedua nanti saya mau nanyakan terkait harga bahan komoditas pangan ada yang naik. Nah, salah satunya ada telur. Ini nasional Pak. Saya lebih spesifik dulu ke LPG lah dulu. Nah, saya mau nanya Pak, ada apa dengan LPG 3 kg di Palangkaraya Pak? Baik, terima kasih. Memang LPG ini adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang kita subsidi. Karena memang LPG ini adalah bagian daripada program dari pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya juga pada UMKM. Nah, LPG memang perlu diawasi karena memang kita pemerintah Kota Palangkaraya ataupun aturan pemerintah sudah ada mengatur, khususnya pemerintah Kota Palangkaraya sudah mengeluarkan SK, yaitu tentang harga head untuk LPG tersebut. Untuk di wilayah Kota Palangkaraya ada 2, khusus di 4 kecamatan. Pertama Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, dan Bukit Batu, itu adalah sebesar 22.000 per tabungnya. Khusus di Kecamatan Lakubit 24.000 per tabungnya. Itu di agen Pak? Di agen. Di agen ya. Kalau di eceran lain lagi nih Pak? Sorry. Ya, di agen. Oh, di agen. Di Pangkalan itu. Oh, Pangkalan Pak ya. Di Pangkalan 22.000 harga eceran tertinggi. Kemudian kalau di agen Pak? Di agen 18. 18.000. 18 agen menjual ke Pangkalan 22.000. Nah, kalau di eceran itu dibenarkan apa tidak Pak? Nah, sebenarnya kalau di eceran itu tidak ada kata-kata eceran sebenarnya. Nah, jadi masyarakat diharapkan semuanya dan pangkalan yang ada di bawah binaan agen itu idealnya yang tersebar di Kota Palangkaraya menjual kepada masyarakat sekitarnya sebesar 22.000. Nah, tidak ada lagi istilah di kios ataupun di mana-mana karena harga sudah ditentukan sebesar 22.000. Nah, itulah terjadinya ada harga kenaikan karena pangkalan ada juga yang membeli untuk di si pengecer ya atau masyarakat yang membeli sehingga mereka jual lagi. Mereka beli di beberapa pangkalan-pangkalan sehingga di mereka kumpul, nah itu dijual mereka sebesar lebih daripada 22.000. Itu yang menjadi polemik di Kota Palangkaraya. Nah, dan itu tersebar di seluruh Kota Palangkaraya. Nah, makanya kami Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian melihat itu karena merupakan bagian tugas daripada kami, dan salah satu visi misi Bapak Wali Kota Palangkaraya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya ini adalah sangat berdampak pada teman-teman UMKM. Karena apabila harga naik, tentunya mereka juga harga bahan naik sehingga tentunya akan meningkatkan modal bertambah besar. Tentunya ini juga akan menjadi pemikiran kita bersama. Nah, itulah kami Dinas Perdagangan kami melakukan beberapa monitoring ke beberapa kios ataupun pangkalan-pangkalan untuk menetapkan harga tersebut. Khususnya di pangkalan kami beritahukan bahwa harga tidak boleh lebih head. Dan apabila mereka melanggar tentunya ada sanksi. Dan kami kerjasama dengan teman-teman Pertamina, kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan Eksosda turun ke lapangan atau tim Satgas Pangan atau turun ke lapangan. Dan tentunya tidak sekarang saja, terus-menerus akan monitor. Nah, apabila pangkalan ternyata sudah berkali-kali kita lakukan pembinaan, tentunya ini akan ada sanksi. Terutama bagi Pertamina akan memberikan pemutusan hubungan usaha. Artinya mereka tidak boleh lagi berjual. Nah, tentunya ini juga dari rekomendasi dari kami. Sehingga beberapa agen ataupun pangkalan yang mungkin itu harus kita cermati bersama bahwa mereka harus komitmen menjual sesuai head. Pak Sekretaris, saya melihat di video-video, habis itu lihat di media-media itu sampai yang mimpin bersama Pak Kadis. Ditemukan nggak yang jual-jual lebih dari head? Kemudian harusnya seperti apa? Apa edukasinya kepada pangkalan Pak yang khususnya ya? Gimana tuh Pak? Oke, terima kasih, mohon izin Pak Kadis. Terima kasih Bang Adi. Kita sama-sama Pak Kadis bersama-sama kawan-kawan di lapangan yang terdiri dari apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, beberapa instansi termasuk Satpol PP, kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan kejaksaan juga mengedukasi masyarakat. Jadi kawan-kawan kejaksaan mengedukasi masyarakat bahwa kejaksaan itu bukan hanya
penegakan hukum, tapi ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat, pendampingan hukum, sehingga masyarakat itu tidak perlu takut. Itu yang diinginkan kawan-kawan Kejaksaan. Kalau kami pada prinsipnya ingin menegakkan bahwa harga eceran tertinggi itu nilainya 22.000 di tingkat pangkalan. Jadi di pengecer itu tidak ada apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Kita berusaha mengedukasi masyarakat, sekali lagi ini kan masyarakat Kota Palangkaraya. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat di Kota Palangkaraya ini sehingga benar-benar yang penting itu tepat sasarannya, bahwa di Perpres 104 2007 itu sudah jelas, penerima manfaatnya juga jelas, sehingga aturan mainnya juga jelas, sehingga masyarakat apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa yang tidak mampu termasuk UMKM penerima manfaatnya itu. Kalau nggak ada di eceran lagi, kemana mereka harus beli? Harus ke pangkalan atau gimana bang? Itu nanti pelaku UMKM ini? Yang pasti kan semua pangkalan itu wajib menjualnya pada masyarakat sekitar. Artinya apabila kebutuhan masyarakat sekitar sudah terpenuhi, kan pangkalan kita cukup banyak dan tersebar di beberapa kelurahan maupun kecamatan. Tentunya itu sudah mewakili beberapa masyarakat setempat. Nah, saya yakin kalau memang pangkalan benar-benar karena sudah ada kotanya masing-masing sesuai kebutuhan jumlah masyarakat setempat, tentunya tidak akan ada di kios-kios. Nah, mungkin hanya pangkalan memang tidak menjual 124 jam. Itu saja. Tentunya mereka mungkin harus membeli paling lambat mungkin mereka tutup sampai jam 4 atau jam 5 sore kan misalnya tutup pangkalan karena tidak 124 jam. Nah, tentu mereka harus mengantisipasi dulu membelinya, paling tidak membeli jangan sampai malam. Itu mungkin. Nah, tentunya di pangkalan pasti tersedia semuanya. Berarti pangkalan tidak boleh menjual ke kios-kios ya bang? Memang keaturannya seperti itu. Sanksinya sudah ada bang? Pemutusan terhadap pangkalan-pangkalan, mohon maaf, yang tanda kutip nakal. Tahun 2003 ini ada sudah diputus ya bang ya? Kemarin ada satu yang diputus. Itu rekomendasi dari Disperindak atau seperti apa, atau dari Pertamina yang memutuskan? Kemarin pas ada hasil bersama ya? Di lapangan. Jadi kita ada tim kemarin yang turun pertama di lapangan. Jadi kebetulan sebenarnya kan mereka itu ada SOP-nya, ada SP pertama, surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Tapi itu dianggap melanggar berat karena lokusnya berbeda. Lokusnya itu seharusnya di A, ternyata menjualnya di B. Nah, itu dianggap berat pelanggarannya. Berarti yang memutuskan itu bukan Disperindak ya, tapi Pertamina. Dan melihat bukti-bukti yang jelas otentik ya Pak ya. Kemarin juga saya ada lihat di media massa Disperindak mengumpulkan semua agen, kemudian beberapa tim gabungan Pak. Apa sih tujuan itu Pak? Yang pasti kita kemudian bersama semua unsur yang terlibat dalam biasa kami lakukan sidak di lapangan, kami undang. Nanti selanjutnya kami mengumpulkan per agen. Ada 6 agen yang di Kota Palangkaraya kita kumpulkan. Kita sama-sama berkomitmen bahwa untuk pangkalan agar mereka si agen memberikan pembinaan juga terhadap pangkalan untuk menjual sesuai head dan menjual kebutuhan masyarakat sekitar. Itu yang komitmen pertama harus kita sampaikan dulu. Sehingga nanti teman-teman dari agen, karena kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada agen, mungkin dari ke masyarakat, ke pangkalan, mungkin si agen lagi perlu lagi menekankan lagi kepada pangkalan yang di bawah binaannya masing-masing untuk tidak menjual ke kios ataupun menjual keluar. Terus yang kedua menjadi sesuai head, dan yang ketiga menjual kebutuhan masyarakat setempat. Itu yang kita komitmen bersama. Berarti benar-benar ditatar malah dari atas ke bawah sampai ke bawahnya supaya tidak ada benang kusutnya ini diurai Pak ya. Dan itu pihak Pertamina pun juga datang. Nah, sehingga Pertamina juga mengetahui bahwa edukasi itu kita sampaikan kepada pangkalan juga kepada agen, sehingga itu akan menjadikan dia akan datang. Harapan kita tidak ada lagi yang harga kita dengar sampai 40.000. Mudah-mudahan itu harapan kita. Karena memang harusnya 22.000 itu harusnya sudah. Karena di 22.000 bagi pangkalan juga sudah cukup. Kan dari agen 18, pangkalan 22. Adik kan ada selisih 4.000 per tabungnya. Tabung melon ya. Tabung melon. Nah, itu kan kalau mereka dapat 1 bulan 200 kalikan 4.000 kan cukup lumayan. Cukup lumayan. Duduk-duduk menjual saja kan. Pak, tapi ada di Instagram, tapi namanya netizen ini kan masyarakat wajar ya. Ini programnya tim gabungan ini nanti dia bilang kayak apa, hangat-hangat teh ayam lah, maksudnya kan gitu Pak. Sudah melakukan karena ada lagi, muncul lagi. Nah,
komitmen itu supaya tidak disebut seperti itu Pak, hangat-hangat di awal tapi di akhirnya tidak. Itu gimana Pak, pemerintah sendiri di Kota Palangkaraya seperti apa? Ada ujungnya. Jangan tegang dulu Bang. Ini LPG Bang. Ini hajat orang banyak. Kan gitu kan. Siapa tahu bisa jadi manfaat bagi kita kan. Terima kasih Pak Kadis, Bang Adi. Jadi pada prinsipnya pemerintah Kota Palangkaraya, Dinas Perdagangan, kebetulan Pak Kadis kemarin memimpin rapat, kita akan mengaktifkan kembali Satgas Pangan. Satgas Pangan kita bukan hanya menangani ini namanya gas, ini barang penting, bukan hanya bahan pokok aja yang kita tangani tapi barang penting. Nanti kita apa yang disampaikan Pak Kadis dari awal bahwa kita akan rapat bersama nanti. Insya Allah ini tidak panas-panas deh yang apa yang disampaikan Bang Adi. Insya Allah ini continue. Satgas Pangan dan kawan-kawan penegak hukum, aparat penegak hukum juga komitmen kemarin ya Pak Kadis di rapat itu membantu, membackup Dinas Perdagangan maupun Satpol PP. Kita juga ada penyidik pegawai negeri sipil yang di Satpol PP, sehingga langkah-langkah kita ke depan dalam menghadapi ini bisa berkontinu istiqomah lah dalam konsep Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua perlu kami sampaikan Bang Adi di sini juga bahwa kita pemerintah kota juga berkomitmen sehingga masyarakat, kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi menjaga, termasuk gas LPG ini kan kita jaga dalam menjaga inflasi ya Pak Kadis, ya, menjaga inflasi kita. Salah satunya menjaga inflasi kita supaya tidak terlalu tinggi juga inflasi kita. Kasihan, makanya kata Pak Yusuf Kalla, inflasi itu seperti tekanan darah tinggi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Jadi tekanan darah kalau bahasa Pak Yusuf Kalla itu inflasi itu terlalu tinggi, kasihan konsumen, terlalu rendah, kasihan pedagangnya. Terus kami terima kasih pada masyarakat yang memberikan komen-komen seperti itu ya. Itu akan salah satu menjadi barometer bagi kami untuk selalu melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya paling tidak itu tantangan bagi kami. Dan itu kata kuncinya, kami harus tetap melaksanakan kegiatan Satgas Pangan yang sudah dibentuk oleh Bapak Wali Kota Palangkaraya. Pak, tapi untuk penindakan tegas bagi mereka yang di kios-kios itu bisa nggak Pak? Bagi mereka yang menjual gas bersubsidi, itu kan nggak ada izin, nggak ada. Kalau pangkalan kan ada legalitasnya. Itu adakah diatur oleh undang-undang atau apa Pak? Sebenarnya ada ya, undang-undang terkait seperti minyak dulu yang pelangsir yang di beberapa ditangkap di beberapa tempat kepolisian. Itu kan sama juga sebenarnya tuh, tidak ada headnya kan, sudah di pom bensin sama kita juga ada headnya. Artinya mereka kios nih hati-hati. Ya, ketika aparat nanti benar-benar mempelajari terkait undang-undang itu bisa aja menindak Pak ya. Betul. Tapi melihat anunya juga Pak ya, sisi kemanusiaan ada juga mungkin. Maka teguran-teguran atau apa gitu mungkin ya. Makanya kemarin kata Pak Dirjen pihak kepolisian, dia akan memberikan tindakan tegas. Ini bisa diambil ranah hukum. Namun demikian makanya kita rapatkan bersama, kita lalu edukasi dulu pada teman-teman, khususnya teman-teman di pangkalan untuk tidak menjual di luar pada masyarakat ataupun ke kios-kios. Kan intinya di sana. Kalau pangkalan tidak menjual keluar, artinya tidak menjual di masyarakat luar, tentu tidak akan terjadi itu. Asal mereka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, insya Allah tidak ada kebutuhan yang di luar ke kios-kios itu. Itu yang menjadi penyebab kan kadang-kadang mereka ada yang menjual keluar karena katanya punya kami lebih ya, karena barang yang cukup banyak sehingga pembeli kadang-kadang pada saat liburan atau pada saat lebaran kan mereka tidak memasak, artinya tidak ada di tempat, sehingga itu kemarin alasan mereka. Pak, sudah adakah himbauan untuk masyarakat khususnya yang membeli gas melon ya? Itu untuk benar-benar beli ke pangkalan, jangan nanti kalau bilang jangan beli di kios diserang nanti gitu Pak. Maksudnya gini, sesuai dengan aturan sudah dianukan nggak Pak itu Pak ke masyarakat? Tentunya dengan beberapa kali kita sudah melakukan sidak itu ya, dan sudah diberitakan teman-teman ekspos di koran dan macam-macam. Itu salah satu adalah himbauan sosialisasi tindakan juga kami bahwa artinya, dan kami tidak henti mengatakan bahwa harga jual sesuai head 22.000. Nah, tentunya hasil rapat juga kemarin kami juga berkomitmen nantinya untuk semua pangkalan agar menjual tidak di atas head. Nah, tentunya akan kami pertegas dengan surat kami nanti kepada khusus agen untuk menyampaikan dan menginformasikan surat kami itu tentang semua pangkalan tidak menjual di atas head dan tidak menjual keluar dan menjual kepada masyarakat setempat. Itu yang kita harapkan. Kalau boleh target nih Pak, ini targetnya nggak dianukan juga. Maksudnya target dalam artian berangan-angan tahun ini clear
tidak lagi ada penjualan gas melon itu atau bersubsidi itu di atas Betul. head. Ada target nggak Pak dari instansi atau tim gabungan ini sendiri? Harapan kami setelah kami melakukan beberapa sidak ini ada perubahan, harus dapat kami. Harus ada perubahan. Minimal bulan depan terus ada perubahan. Tapi nanti kita lakukan evaluasi lagi. Makanya kami selalu terus-menerus melakukan evaluasi dan edukasi ke lapangan sehingga apa yang kita kehendaki akan terjadi bahwa tidak ada harga yang di atas 22.000. Harapan kita itu. Oke. Tapi nggak diteror Kak Pak Sekdis ya? Belum. Nggak, siapa tahu waktu melakukan penindakan tiba ada yang neror. Wah ini. Tapi sempat dengar ada apa bocor informasi ada ya Bang ya? Ketika sidak-sidak seperti itu. Izin Pak Kadis, terima kasih apa yang kita lakukan dalam 1 bulan terakhir ini Pak Kadis, alhamdulillah jadi berbuah hasil baik. Jadi beberapa pedagang itu kita harus sepakati dulu Bang Adi bahwa pedagang gas itu yang di eceran itu bukan pokok, dia hanya sampingan aja. Kebutuhan dia sudah berjualan dengan kebutuhan pokok, misalkan jual beras, jual gula, jual teh, jual itu. Jadi melengkapi ya. Jadi hasil sidak kemarin, kebetulan kita kan penduduk Kota Palangkaraya sering jalan-jalan aja sore. Alhamdulillah apa yang kita lakukan beberapa minggu ini, minggu belakangan ini memang ada berbuah hasil yang. Jadi ada beberapa toko contoh yang di jalan daerah Cempaka itu pun sekarang nggak ada lagi ibunya dan bapaknya itu jualan. Dia nggak jualan gas lagi sekarang. Yang di Giobos 12 juga nggak ada lagi jualan. Artinya dampaknya luar biasa juga sebenarnya Pak. Oh ya. Makanya kita bilang tadi kan apakah penindakan atau pengawasan ini seperti hangat-hangat di awal gitu. Kan ada komentar-komentar gitu. Kita ngeri juga dengarnya gitu, tapi netizen lah. Wajar. Untuk masukan kita. Suatu perubahan akan ada reaksi wajar. Asal jangan gas melon dihilangkan, tambah ribet lagi nanti. Diganti ke 12 atau yang berapa kilo kan gitu. Oke Pak Kadis, ada satu lagi nih terkait bahan pangan. Saat ini di Pulau Jawa sana terjadi El Nino. Jadi El Nino itu berdampak katanya ke petani-petani itulah pempakan apa itu ya. Nah, harga telur di sini juga lumayan. Dari 1.800 jadi 23. Harga telur ayam broiler ya Bang ya? Biasanya ya. Nah, itu menyikapinya gimana? Takutnya telur ini kan jadi bahan, mohon maaf kayak seperti bahan pokok karena bikin makanan, kue, maksudnya semuanya pakai telur kan. Nah, itu gimana? Stok kita aman atau seperti apa? Sudah berkoordinasi kah? Atau sudah diantisipasi kah Pak Kadis? Sudah Pak. Silahkan Pak. Baik. Santai aja Pak. Nanti tiktokan aja lah. Yang pasti hasil monitor kami di lapangan untuk stok telur ayam khususnya itu di pasaran masih cukup. Artinya tidak ada gejolak yang signifikan atas kenaikan harga tersebut. Karena memang masyarakat Kota Palang juga mengerti. Pertama, memang harga kenaikan telur disebabkan oleh makanan ayamnya meningkat. Artinya harganya tinggi. Nah, tentunya teman-teman yang peternakan akan mengalami kenaikan harga untuk pembiayaan operasional mereka. Dan tentunya mereka juga akan menaikkan harga jual telurnya. Nah, ini berdasarkan informasi di koran maupun di mana-mana bahwa kenaikan tersebut diakibatkan adanya El Nino di Pulau Jawa, sehingga petani jagung yang sebagai bahan produk pembuatan makanan itu sangat berpengaruh terhadap suplai terhadap kebutuhan jumlah pabrik, sehingga itu yang memungkinkan kenaikan harga pada tingkat pakan makanan. Begitu juga mungkin untuk ikan dan lain-lain. Nah, ini yang salah satu penyebab. Namun itu kan hanya sesaat ya. Kalau memang memungkinkan sudah cuaca bagus, petani jagung juga akan bagus. Nah, mudah-mudahan telur juga tidak terlalu naik tinggi. Karena memang kebutuhan telur juga kita cukup terpenuhi, dan kita kebutuhan telur sangat mudah, hanya dari Kalsel ke kita dekat saja. Dan memang telur di Palangkaraya juga cukup tinggi permintaannya karena memang banyak warung makan dan lain-lain kita. Demikian. Berarti tidak signifikan Pak ya? Karena ada pasokan dari provinsi tetangga. Antisipasinya hanya itu Pak ya? Berarti tidak ada yang terlalu kecambuk di nanti yang lain juga ikut. Biasanya kayak gitu Pak, ketika pakan satu aja naik, yang lain juga ikut nih kan. Ayam, bebek juga ikut naik apa ikut gimana itu Pak? Nggak ada berdampak juga? Tidak, karena memang telur sampai sekarang juga tidak ada yang
heboh di pasaran kan. Eh. Telur itu kan memang telur yang meningkat kan pada saat hari tertentu saja, saat lebaran ataupun bulan puasa atau itu. Nah, kalau ini kan normal saja. Contohnya juga tidak ada telur ribut harga telur, dan harga telur di lapangan juga, dan kenaikan harga tidak ada juga mereka yang panik buying. Contohnya stagnan aja di pasaran telur-telur, sehingga memang kebutuhan yang dikirim oleh pihak Banjarmasin ke kita cukup stabil dan kebutuhannya ada. Berarti saat ini nggak ada juga yang memanfaatkan nyetok pedagang, oknum-oknum pedagang menyetok, nggak ada bang ya. Betul. Tapi pengawasan terus jalan ya bang ya. Kalau telur di stok tuh nggak berani mereka. Benar juga bang. Tapi pakan yang lain tidak, ayam apa segala juga, anu ya, Pak Sekdes ya, nggak ada kenaikan ya. Kalau berapa hari ini ya? Hari ini nggak ada kenaikan. Hari ini nggak ada kenaikan. Hasil survei kawan-kawan di lapangan hari ini tidak ada kenaikan. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadis itu sekali lagi karena pakan kita naik ya Pak Kadis. Iya. Karena memang dari akarnya ini ya. Pakan naik ya itu. Jadi kebutuhan boiler kita itu meningkat itu kalau ada kebutuhan misalkan hari besar keagamaan. Oh, berarti aman aja ya. Ini jelang apa? Idul Adha gimana bang? Kalau Idul Adha kayak gini Pak Ngadi, kita sekali lagi Idul Adha itu kan berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan orang lebih ada kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi sekarang lebih banyak hewan kurban. Jadi hampir kita di umat Muslim kita itu kan hampir tidak ada yang merayakan dari rumah. Perayaannya tidak ada yang besar open house itu kan hampir jarang. Jadi kebutuhannya tidak terlalu meningkat. Orang lebih banyak berkumpul di musola atau di masjid ya Pak Kadis ya, dalam kegiatan pemotongan hewan kurban. Jadi tidak terlalu banyak kebutuhannya. Oke, berarti clear sudah. Benang merahnya LPG tadi udah ketahuan, pangkalan kuncinya Pak ya. Kalau pangkalan nakal bahasanya kan saya tidak sebutkan, nakal jual ke sana kemari, tentunya benang kusutnya akan muncul di situ. Tapi kalau terkait telur memang dari sononya Pak ya. Dan si Indonesia Raya juga naik Pak ya. Oke, mungkin sekian Pak Kadis pertemuan kita, lain kali kita lanjutkan karena itu yang kita ya, memang dua topik itu yang saya anukan karena banyak masyarakat yang menanyakan terkait hal itu, tapi sudah kita edukasi juga melalui berita-berita kita di online LKBN Antara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Udah? Abdul, aku closing dulu. Masih ada kah? Aku closing. Selamat Assalamualaikum. Masih kalau ada lagi lanjut coba. Karena itu berapa anunya? Baru 2-3. Pas aja sudah 2-3. Ya kan? Kan 20 menit ya kan? Oke, aku closing lah. Oke, Bapak ini diedit juga ya? Iya, makanya Pak. Tinggal potong ya Pak. Kita kan relax aja. Jadi kalau masih ada lagi ngomong apa? Oke. Ada candaan dikit aja lah. Oke Pak Kadis, artinya sebelum saya tutup di bincang-bincang antara Kalteng Pak Kadis. Nah, bincang-bincang antara Kalteng. Kalau bincang-bincang di kopi lain lagi Pak Kadis. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan sampean panjang umur, Amin. banyak rezeki. Amin. Karena kalau sudah panjang umur dan banyak rezeki, tentunya bahagia kan. Amin. Jangan bahagianya yang nyeleneh Pak Kadis, karena bahaya saat ini. Nyeleneh sedikit, bahaya kan nanti panjang urusannya Pak Kadis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari lagi. Bara Kalteng, Jos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.